Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Mariska Malani, NPM 234111108 dari kelas manajemen 23B. Di sini saya akan memperjelaskan materi tentang Ramadan. Ramadan adalah bulan ke-9 dari kalender Hijriah. Pada bulan ini, umat muslim di seluruh dunia akan melakukan ibadah puasa atau saum dan memperingati wahyu pertama yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW. Menurut puasa Ramadan merupakan salah satu dari rukun Islam. Bulan Ramadan akan berlangsung selama 29 hari sampai 30 hari berdasarkan pengamatan hilal. Menurut beberapa aturan yang tertulis dalam hadis, kata Ramadan berasal dari kata bahasa Arab ramida atau aramat, yang berarti panas yang menghauskan dan kekeringan. Menurut syariat Islam, puasa Ramadan hukumnya fardu atau diwajibkan untuk muslim dewasa kecuali ia mengalami halangan seperti sakit, dalam perjalanan, sudah tua, hamil, menyusui, dan sedang menstruasi. Kewajiban berpuasa pada bulan Ramadan ditetapkan pada bulan Sya'ban, tahun kedua setelah hijrahnya umat muslim dari Makkah ke Madinah. Selama berpuasa dari pagi hingga petang, muslim dilarang mengonsumsi makan, minum, termasuk merokok, apapun dan berhubungan seksual. Selain itu, mereka diperintahkan untuk menghindari perbuatan dosa untuk menyempurnakan pahala puasa, seperti berkata hal-hal buruk, seperti menghina, memfitnah, mengutuk, dan juga berbohong. Makanan dan minuman dapat disediakan setiap hari, yakni ketika sebelum matahari terbit hingga terbenamnya matahari. Pendekatan spiritual ketika bulan Ramadan ramai dilakukan. Berpuasa bagi muslim saat Ramadan biasanya diikuti dengan memperbanyak salat dan membaca Al-Quran. Surat Al-Baqarah ayat 185 dalam Al-Quran menyatakan bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan mana yang batil. Karena itu, barang siapa di antara kamu mendapati bulan itu, maka berpuasalah. Dan barang siapa sakit dalam perjalanan, dia tidak berpuasa, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangnya dan mengagungkannya Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Menurut hadis, semua kitab suci diturunkan selama bulan Ramadan. Suhuf Ibrahim, Taurat, Mazmur, Injil, dan Al-Quran masing-masing diturunkan pada tanggal 1, 6, 12, 13, dan 24 Ramadan. Al-Quran pertama kali diwahyukan kepada Muhammad pada malam Lailatul Qadar yang merupakan salah satu dari 5 malam dalam 10 hari terakhir bulan Ramadan. Meskipun muslim pertama kali berpuasa pada Ramadan setelah 18 bulan pasca hijrah, yaitu pada bulan Sya'ban pada tahun kedua Hijriah 624 Masehi, mereka percaya bahwa berpuasa bukanlah hal baru dan telah dijalankan oleh orang-orang sebelum untuk mencapai takwa. Orang-orang Arab Islam juga berpuasa, tapi hanya pada ke-10 Muharram untuk menembus dan menghindari kekeringan. Abu Nazar, seorang penulis Arab dan Irak yang hidup setelah berdirinya Islam sekitar tahun 747 Masehi, menulis bahwa setidaknya satu komunitas muslim yang berada di Al-Jazirah, yaitu Irak Utara modern, merayakan Ramadan sebelum beralih ke Islam. Menurut Philip Jenkins, Ramadan datang dari disiplin gereja-gereja yang syariah yang ketat. Namun, saat ini didasarkan pada gagasan orientasi bahwa Al-Quran sendiri memiliki asal syariah yang ditolak oleh akademis muslim seperti M. Al-Azami. Masa penting Ramadan awal. Kalender Hijriah didasarkan pada revolusi bulan mengelilingi bumi dan awal setiap bulan ditetapkan pada setelahnya hilal atau bulan sabit. Metode penentuan saat terjadinya hilal yang digunakan saat ini adalah metode penglihatan dengan mata telanjang, dikenal dengan istilah ruqyah, serta menggunakan metode perhitungan astronomi, dikenal dengan istilah hisab. Persatuan Islam dan Majelis Ulama Indonesia atau MUI menggunakan kombinasi hisab dan ruqyah untuk menentukan hilal. Nahdlatul Ulama atau NU serta Kementerian Agama RI selaku pemerintah RI menggunakan metode ruqyatul hilal, sementara Muhammadiyah menggunakan hisab hakiki wal wujudul hilal sebagai sandaran penentuan hilal.
Perbedaan metode ini menyebabkan adanya kemungkinan perbedaan hasil penetapan kapan awal dan berakhir Ramadan, sebagaimana sempat terjadi pada tahun 1990 Masehi atau 1418 Hijriah. Malam kemuliaan. Lailatul Qadar, malam ketetapan, adalah suatu malam yang khusus terjadi pada bulan Ramadan. Dalam Al-Quran pada surat Al-Qadar, malam ini disebutkan lebih baik daripada malam 1000 bulan. Saat pasti berlangsungnya malam ini tidak diketahui, tetapi menurut beberapa riwayat, malam ini dijatuhkan pada 10 malam terakhir bulan Ramadan, tepatnya pada salah satu malam ganjil, yakni malam ke-21, 23, 25, 27, atau ke-29. Sebagian muslim biasanya berusaha tidak melewatkan malam ini dan merayakan malam ini dengan menjaga diri tetap terjaga pada malam-malam terakhir Ramadan sembari beribadah sepanjang malam. Akhir dari bulan Ramadan dirayakan dengan sukacita oleh seluruh muslim di seluruh dunia pada malam harinya, malam 1 Syawal, yang biasa disebut dengan malam kemenangan. Mereka akan mengumandangkan takbir bersama-sama. Di Indonesia biasanya para penduduk muslim mengumandangkan takbir sambil berpawai keliling kota dan kampung, kadang-kadang dengan memukul beduk dan menyalakan kembang api atau menghidupkan lampion. Esoknya, tanggal 1 Syawal, yang dirayakan sebagai Hari Idul Fitri, baik laki-laki maupun perempuan, muslim akan memadati masjid maupun lapangan tempat akan dilakukan salat Id. Salat dilakukan 2 rakaat, kemudian akan diakhiri oleh 2 khotbah mengenai Idul Fitri. Perayaan kemudian dilanjutkan dengan acara saling memberi maaf di antara para muslim dan sekaligus mengakhiri seluruh rangkaian aktivitas keagamaan khusus yang menyertai Ramadan. Aktivitas keagamaan yang pertama adalah puasa Ramadan. Saum atau puasa bagi Islam adalah menahan diri dari makan dan minum serta segala perbuatan yang bisa membatalkan puasa, mulai dari terbit fajar hingga terbenam matahari, dengan syarat tertentu untuk meningkatkan ketakwaan seorang muslim. Berpuasa atau saum merupakan salah satu dari 5 rukun Islam. Saum secara bahasa artinya menahan atau mencegah. Yang kedua ada sahur. Sahur adalah sebuah istilah Islam yang merujuk kepada aktivitas makan oleh umat Islam yang dilakukan pada dini hari. Bagi yang akan menjalankan ibadah puasa pada bulan Ramadan, sahur sebagai makanan pagi cocok dengan iftar sebagai makan malam. Selama Ramadan, menggantikan makan ketiga kali sehari, sarapan, makan siang, dan juga makan malam. Meskipun di beberapa tempat makan malam juga dikonsumsi setelah iftar kemudian pada malam hari. Iftar mengacu pada sebuah perjamuan saat muslim berbuka puasa selama bulan Ramadan. Iftar adalah salah satu ibadah pada bulan Ramadan dan sering dilakukan oleh sebuah komunitas dan orang-orang berkumpul untuk berbuka puasa bersama-sama. Iftar dilakukan tepat setelah waktu maghrib. Secara tradisional, kurma adalah hal pertama yang harus dikonsumsi ketika berbuka. Banyak muslim percaya bahwa memberi makan orang buka puasa sebagai bentuk amal sangat bermanfaat dan yang diperhatikan oleh Nabi Muhammad. Salat malam. Pada malam harinya, tepat setelah salat Isya, kaum muslim melanjutkan ibadah dengan melakukan salat tarawih. Salat khusus yang hanya dilakukan pada bulan Ramadan. Salat tarawih, walaupun dapat dilaksanakan dengan sehari sendiri-sendiri, umumnya dilakukan secara bersamaan di masjid. Terkadang, sebelum pelaksanaan salat tarawih pada tempat-tempat tertentu, diadakan ceramah singkat untuk membekali para jamaah dan menunaikan ibadah pada bulan bersangkutan. Setelah melaksanakan sholat tarawih, biasanya langsung dilanjutkan dengan sholat witir sebanyak 3 rakaat. Membaca Al-Quran. Sebagai tambahan amalan dalam berpuasa, kebanyakan umat muslim mengisi waktu sebelum berbuka puasa dengan membaca Al-Quran dengan kadar setiap hari 1 juz. Biasanya dibacakan dengan khusus, dengan berkelompok atau perseorangan. Namun ada juga yang menjalankan 30 juz melalui pembacaan surat pada sholat tarawih. Turunnya Al-Quran. Pada bulan ini di Indonesia, tepatnya pada tanggal 17 Ramadan, terdapat perbedaan pendapat para ulama mengenai tanggal pastinya turunnya Al-Quran untuk pertama kalinya. Diperingati juga sebagai hari turunnya ayat Al-Quran Nuzulul Quran, yaitu pertama kalinya oleh sebagian muslim. Pada peristiwa tersebut, surat Al-Alaq ayat 1-5 diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW sedang berada di Gua Hira. Peringatan peristiwa ini biasanya dilakukan dengan acara ceramah di masjid. Tetapi peringatan ini dianggap bidah karena Rasulullah tidak mengajarkan. Awal diperingati di Indonesia ketika Presiden Soekarno mendapatkan saran dari Hamka untuk memperingati setiap nuzulul Quran karena bertepatan dengan tanggal kemerdekaan Indonesia sebagai rasa syukur kemerdekaan Indonesia. Umroh. Ibadah umroh jika dilakukan pada bulan ini merupakan nilai pahala
yang lebih dibandingkan dengan bulan yang lainnya. Dalam hadis dikatakan, umroh pada bulan Ramadan sebanding dengan haji atau haji bersamaku. Zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang dikeluarkan khusus pada bulan Ramadan atau paling lambat sebelum selesainya salat Idul Fitri. Setiap individu muslim yang berkemampuan wajib membayar zakat sejenis ini. Besarnya zakat fitrah yang harus dikeluarkan pada individu adalah satu syak makanan pokok di daerah bersangkutan. Jumlah ini bila dikonversikan kira-kira setara dengan 2,5 kg atau 3,5 liter beras. Penerimaan zakat secara umum ditetapkan dalam 8 golongan. Yang pertama fakir, kedua miskin, ketiga amil, keempat mualaf, kelima hamba sahaya, keenam garimin, ketujuh fisabilillah, dan ke-8 ibnu sabil. Namun, menurut beberapa ulama, khusus untuk zakat fitrah meski didahulukan kepada dua golongan pertama, yakni fakir dan miskin. Pendapat ini disandarkan dengan alasan bahwa jumlah zakat yang sangat kecil, sementara salah satu tujuannya dikeluarkan saat zakat fitrah adalah agar para fakir dan miskin dapat ikut